Sebelum itu, kita kenalan dulu bersama teman-teman kami di sebelah saya. Yang pertama ada Nama saya Aulan Helmer Matasari, saya absen 35. Saya Sania Dinova, absen 30. Dan saya Aji Wirdiansyah, absen 01. Terima kasih atas perkenalan dari kakak-kakaknya. Kita akan masuk ke dalam bab tentang memahami usul fikih. Dari Mas Aji, apakah yang bisa dijelaskan tentang usul fikih itu? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut bahasa, usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan hukum-hukum sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menentukan hukum dalam Islam. Terima kasih atas jawaban dari Kak Aji. Selanjutnya untuk Kak Senia, apa sih yang Anda ketahui tentang usul fikih itu? Menurut saya, adapun pengertian asal sendiri atau jamaknya usul itu, menurut etimologi adalah dasar yang di atasnya itu dibangun sesuatu. Pengertian ini sama dengan pengertian usul secara terminologi. Karena itu, usul fikih menurut terminologi adalah dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu fikih itu. Sekian itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas jawaban dari Kak Senia. Yang ketiga, untuk Kak Helen, ada salah satu syekh yang bernama Syekh Kamaluddin tentang usul fikih. Apa sih definisi dari Syekh Kamaluddin tentang usul fikih itu? Menurut Syekh Kamaluddin sendiri, usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dijadikan sarana atau alat untuk menggali hukum-hukum fikih. Terima kasih atas jawaban dari Kak Helen. Jadi kesimpulan dari usul fikih sendiri merupakan sebuah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara atau metode pengambilan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Oke, selanjutnya kita akan ke subbab berikutnya tentang perbedaan antara usul fikih dengan fikih. Untuk Kak Aji, apa sih perbedaan antara usul fikih dengan fikih? Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Sari. Seperti yang kami sudah sampaikan, bahwa usul fikih dan fikih itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu bahwa usul fikih merupakan metode atau cara yang harus ditempuh oleh ahli fikih dalam menetapkan hukum-hukum berdasarkan dalil-dalil tertentu. Sedangkan fikih sendiri yaitu hasil dari hukum-hukum yang dikeluarkan dari metode-metode tersebut. Terima kasih tentang jawaban dari Kak Aji. Yang selanjutnya ada bidang pembahasan usul fikih. Untuk Kak Helen, apa saja objek pembahasan tentang usul fikih itu? Masih pertanyaan dari Kak Sari. Jadi, objek pembahasan usul fikih sendiri meliputi klasifikasi dalil, orang-orang yang ahli atau berhak untuk hukum syara, orang-orang yang dibebani hukum syara, serta orang-orang yang tidak berhak menetapkan hukum syara. Usul fikih juga menjelaskan tentang kewijahan Al-Quran, bahwa Al-Quran harus didahulukan daripada hadis, dan Al-Quran merupakan sumber hukum pertama. Terima kasih atas jawaban dari Kak Helen. Yang selanjutnya masuk ke tujuan mempelajari usul fikih. Untuk Kak Senia, apa sih tujuan mempelajari usul fikih itu? Baik, pertanyaan dari Kak Sari, apa sih tujuan dari mempelajari usul fikih ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar dalam berdalil dan membedakan suatu dalil sehingga untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pembahasannya terhadap dalil-dalil terperinci untuk mendatangkan hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil tersebut. Terima kasih. Itu jawaban dari saya. Terima kasih atas jawaban dari Kak Senia. Jadi dengan kaidah dan pembahasan ilmu usul fikih dapat dipahami naas-naas syariah dan hukum-hukum yang dikandungnya. Yang selanjutnya ke materi hubungan antara usul fikih dengan ilmu-ilmu lainnya.
untuk Kak Aji, apa isi di hubungan usul fikih dan ilmu-ilmu lainnya? Oke, jadi ada beberapa ilmu yang berhubungan erat dengan ilmu usul fikih, antara lain yaitu ilmu fikih, qawaid al-fiqhiyah, dan bahasa Arab. Saya akan jelaskan satu persatu. Hubungan antara usul fikih dan ilmu fikih yaitu kedudukan usul fikih sebagai dasar dari fikih. Artinya, usul fikih merupakan sumber-sumber dan dalil-dalil dan bagaimana cara menunjukkan dalil tersebut kepada hukum syariat secara garis besar. Tanpa pembahasan mengenai usul fikih, maka fikih tidak akan diciptakan karena dasar dari usul fikih harus dipahami terlebih dahulu. Kemudian hubungan antara usul fikih dan qawaid al-fiqhiyah yaitu karena pada dasarnya kaidah fikih merupakan kunci berpikir dalam ilmu usul fikih. Dengan bantuan qawaid al-fiqhiyah maka akan terselesaikannya semua permasalahan hukum-hukum yang baru dan ada di tengah-tengah masyarakat Islam. Dan dengan bantuan ilmu usul fikih dan qawaid al-fiqhiyah dapat dipahami dengan mudah dan dipecahkan dan terselesaikan masalahnya. Kemudian hubungan antara usul fikih dan bahasa Arab yaitu karena Al-Quran dan hadis itu menggunakan bahasa Arab, maka untuk mengaji dalam rangka mengistinbatkan sangat diperlukan pemahaman tentang bahasa Arab dengan seluk-beluknya, kemudian seperti nahwu, saraf, balaghah, bahkan jauf, lugat dalam bahasa Arab. Karena itu bahasa Arab memiliki peran penting untuk mempelajari usul fikih. Oke, saya kembalikan kepada Kak Sari. Terima kasih atas jawaban dari Kak Aji. Hubungan antara usul fikih dengan ilmu lainnya, ada beberapa disiplin ilmu yang memiliki hubungan erat dengan ilmu usul fikih. Dibagi menjadi 3 kan. Yang satu ilmu fikih, yang kedua qawaid al-fiqhiyah, yang ketiga ada bahasa Arab. Yang selanjutnya kan usul fikih ada sejarahnya. Untuk Kak Helen, sejarah perkembangan usul fikih itu yang diketahui yang bagaimana? Jadi usul fikih terlahir pada abad yang Hijriah. Pada saat Rasulullah masih ada, semua permasalahan ditanyakan langsung kepada Rasulullah. Dan pada saat Rasulullah sudah wafat, suatu masalah ditanyakan kepada para sahabat. Dan setelahnya Islam menyebar luas di luar Jazirah Arab. Maka lahirlah usul fikih. Dan kitab usul fikih pertama kali dibungkam oleh Imam Asy-Syafi'i yang bernama atau berjudul Ar-Risalah. Dan untuk ulama-ulama yang meneruskan untuk menyusun ilmu usul fikih, mereka menyusun kembali ilmu ini dengan lebih sempurna, dan sebagian lain ada yang memberikan komentar secara luas kitab-kitab usul fikih yang terdahulu. Ada yang mengumpulkan beberapa kitab usul fikih dalam suatu kitab, dan ada pula yang meringkasnya. Mereka-mereka itu antara lain Imam Abu Hamid Al-Ghazali dengan kitab yang diberi nama Al-Mustafa, Imam Saifuddin Al-Amidi dengan kitab yang diberi nama Al-Ikam fi Usulil Ahkam, kemudian Imam Muzaffaruddin Al-Baghdadi Al-Hanafi dengan kitab yang diberi nama Al-Ikam, kemudian Abu Ishaq Asy-Syatibi dengan kitab yang diberi nama Al-Muwafaqat, kemudian Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dengan kitab yang diberi nama Irsyadul Hul, dan yang terakhir adalah Syekh Muhammad Al-Qudai dengan kitab yang diberi nama Ushul Fiqih. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Kak Helen dan Kak Senia. Berarti termasuk banyak ya ulama yang menyusun, mengumpulkan dan menyempurnakan usul fikih. Yang selanjutnya ada peranan usul fikih dalam pengembangan hukum Islam. Penjelasannya itu yang bagaimana sih Kak Aji? Jadi, usul fikih itu memiliki posisi penting dalam pengembangan hukum Islam. Kenapa? Karena usul fikih sangat bertanggung jawab dalam menyusun, membentuk, dan memberi corak dalam hukum Islam. Dengan berkembangnya zaman, maka kehidupan manusia sangat berkembang dan semakin kompleks. Dengan begitu,
permasalahan yang dihadapi dan semua permasalahan sangat membutuhkan legalitas hukum. Salah satu metode dalam mengambil keputusan adalah ijtihad, yaitu menggunakan seluruh kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara dengan jalan mengeluarkan dari Al-Quran dan hadis. Baik, seiring perkembangan zaman, banyak aliran-aliran yang muncul dalam usul fikih. Apa sih aliran-aliran yang ada dalam usul fikih itu? Jadi saya akan menjawab. Jadi aliran usul fikih yaitu pada masa tabi'in, masa Imam Abu Hanifah, masa Imam Malik, dan masa Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Pada masa tabi'in, mereka berdasarkan pada Al-Quran, hadis, dan fatwa-fatwa para sahabat. Sedangkan pada masa Imam Abu Hanifah, beliau membatasi dasar-dasar ijtihadnya dengan menggunakan Al-Quran, hadis, dan fatwa-fatwa sahabat yang telah disepakati, ihtisan dan qur'an. Untuk pada masa Imam Malik, metode ijtihadnya yaitu berdasarkan pada amal atau tradisi masyarakat Madinah. Referensi keislaman pada masa itu masih sangat kuat dan belum mengalami permasalahan yang sangat kompleks. Dan untuk pada masa Imam Asy-Syafi'i, beliau hanya menguasai hukum-hukum Islam atau fikih yang diwariskan para sahabat, tabi'in, dan para imam terdahulunya. Itu saja yang kami dapat jelaskan. Kembali kepada Kak Sari. Nah, itu tadi pembahasan kita dalam memahami usul fikih. Tak terasa podcast pada materi ini telah usai. Sekian dari saya sebagai moderator dalam podcast kali ini, dan terima kasih kepada